Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap mengikuti kegiatan belajar walaupun secara daring atau secara online. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang telah berjuang membela Islam sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam sampai saat sekarang ini. Dan anak-anak sekalian, alhamdulillah sekarang anak-anak sudah masuk kelas 9 dan kalian sebentar lagi tidak terasa akan keluar dari SMP IT Imam Bukhari ya. Anak-anak sekalian, jadi pelajaran hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia ya. Pelajaran bahasa Indonesia. Jadi materi bahasa Indonesia untuk semester 1 itu ada 4. Yang pertama ada namanya tes laporan percobaan. Yang kedua adalah pidato persuasif. Yang ketiga adalah cerpen atau cerita pendek. Yang keempat adalah teks tanggapan ya. Jadi kita fokus pada yang pertama, yaitu kita belajar hari ini adalah teks laporan percobaan. Apa sih teks laporan percobaan itu? Mari kita belajar ya bersama-sama. Baik, teks laporan percobaan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibacakan dan didengarkan. Jadi indikator pembelajaran kita hari ini aja, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu siswa dapat mengetahui apa itu teks laporan percobaan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri dan manfaat dari menulis teks laporan percobaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengetahui perbedaan teks deskripsi, teks eksposisi, dan teks laporan percobaan ya. Jadi kenapa perlu ada perbedaan? Supaya kalian mengetahui di mana letak perbedaannya. Tes deskripsi kita sudah belajar di kelas 1. Kelas 2 kita belajar di teks eksposisi. Dan kelas 3 kita belajar di teks laporan percobaan saat sekarang ini ya. Baik, lanjut. Apa itu teks laporan percobaan? Pernah dengar? Ya, pernahkah kalian melakukan eksperimen? Jadi eksperimen ini adalah kata istilah ya, istilah ilmiah. Eksperimen artinya percobaan ya. Baik, pengertian dari teks laporan percobaan kita lihat sama-sama. Apa itu? Ya, jadi teks laporan percobaan adalah teks yang menyampaikan hasil percobaan dengan cara menguji disertai dengan pembuktian. Biasanya judul teks laporan percobaan bersifat umum. Ya, apa sih umum dan khusus itu? Ya, kita lihat sebagai contoh kata, misalnya ikan. Jadi ikan ini adalah katanya umum. Kalau khusus itu ada banyak ikan, ada ikan hiu, ada ikan kering, ada ikan apalagi ikan emas dan ikan yang lain-lainnya. Jadi itu secara khusus. Umumnya adalah ikan. Ada banyak ikan, itu ada yang disebut dengan secara khusus ya. Jadi biasanya judulnya secara umum ya. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri teks laporan percobaan itu apa saja sih? Yang pertama itu mengandung fakta. Fakta artinya nyata, tidak bohong. Ini berbicara tentang fakta yang benar-benar terjadi, paksi dan dapat dibuktikan. Yang kedua adalah
lengkap ya. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Apa itu objektif? Artinya secara terang-terangan, tidak berbicara berbelit-belit ya. Baik, kita lanjut. Fungsi tes laporan percobaan itu apa sih? Yang pertama adalah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Yang kedua adalah memberikan bukti, bukan berbicara hanya tanpa bukti. Kemudian sebagai dokumentasi bahwa apa yang kita lakukan secara sudah melakukan percobaan ya. Kemudian memecahkan masalah. Jadi sebelum melakukan percobaan pasti ada masalah yang akan kita teliti. Misalnya contoh, kita ini meneliti saus yang digunakan pada orang yang menjual salome atau salome. Misalnya ini ini meneliti tentang saus, apakah saus itu mengandung bahan kimia atau tidak. Akhirnya diteliti, setelah diteliti akhirnya tidak ada secara pembuktian ya. Kemudian yang kelima adalah pertanggungjawaban ya. Kemudian kita lanjut, contoh, coba buka buku paket bahasa Indonesia kelas 9 halaman 10 sampai dengan 11. Yang sudah punya buku paket boleh buka. Nanti yang belum ya silahkan lihat di sini ya. Jadi ini contoh teks 1 adalah sepedaku ya. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan besi berbentuk pipa yang menghubungkan selang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit warna hitam tetapi tidak memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sepeda 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di selang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti ayunannya. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Jadi itu teks 1 ya, tentang sepeda. Kemudian untuk teks 2, fish gear. Tahu fish gear? Ini adalah tentang gear atau gigi ya. Adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut dengan drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan beberapa komponen yang saling menghubungkan dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan, engkal atau cakram, gear depan atau cranking, gear belakang atau shock, dan tentunya rantai. Gabungan komponen dibagi di bagian pedal yaitu pedal, lengan, engkol, dan gear depan. Rantai yang melingkari gear depan yang mengikat dengan gear belakang yang berhubungan dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikuti memutar gear depan dan tertempel, kemudian menarik rantai yang otomatis yang mengajak gear belakang untuk berputar. Karena menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Baik, masih ada satu teks. Ya, teks yang ketiga adalah sepeda. Tadi adalah sepedaku, sekarang sepeda. Beda ya. Sepedaku sama sepeda. Ini sepeda berarti umum. Kalau sepedaku artinya khusus untuk diriku ya. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3 yang mempunyai selang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah sepeda jenis ontel.
Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasinya sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak dapat diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda terdepan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi dengan rem drum untuk meremnya. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Honger. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Buger, Ranglain, Hamburg, Rutget, Tauf, dan lain sebagainya. Ya, silahkan dibaca sendiri. Baik, jelas ada perbedaan. Jadi teks 1 itu dinamakan teks apa, kemudian teks 2 dinamakan teks apa, teks 3 dinamakan teks apa. Siapa yang bisa jawab? Ya, jadi teks 1 itu maksudnya adalah kalau yang berbicara tentang khusus itu teks apa namanya? Bisa membedakan 3 teks ini? Mari kita lihat. Nah, inilah perbedaan 3 teksnya. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menulis sesuatu yang bersifat umum. Jadi teks yang bersifat umum itu adalah tadi judulnya adalah sepeda, ada di teks yang ketiga. Sedangkan teks deskripsi adalah teks yang menulis tentang sesuatu yang khusus. Apa contohnya tadi? Adalah sepedaku, itu mendeskripsikan tentang kepunyaannya abang-abang. Nah, misalnya sepedaku atau sekolah ataupun rumahku atau kamarku, ya. Kemudian adapun teks eksplanasi adalah teks yang membicarakan bagaimana dan mengapa fenomena alam itu bisa terjadi. Nah, nanti tentang gear tadi adalah bagaimana roda itu bisa putar dengan menggunakan gear. Ya, gear ada berbagai macam, ada rantainya, ada gearnya, bukan hanya gear saja, tetapi perpaduan itu agar bisa mengayung, ya. Bagaimana gear itu bisa berproses hingga menjadikan satu kesatuan untuk bisa mengayung sebuah sepeda. Jadi jelas perbedaannya, ya. Ingat, ada 3 teks. Yang pertama adalah teks deskripsi, yaitu tentang berbicara khusus. Teks yang kedua adalah sepeda, itu berbicara tentang teks laporan percobaan tadi, ya, yaitu berbicara tentang umum. Kemudian sebab akibat terjadinya suatu karena ada sesuatu hal, itu adalah tentang fenomena alam, adalah teks eksplanasi. Tadi salah Pak Guru tulis, yaitu di atas adalah teks apa tadi? Yang Pak Guru jelaskan adalah teks eksposisi, bukan teks eksposisi, ya, yaitu teks eksplanasi. Ya, Pak Guru ulangi, yaitu teks eksplanasi yang menjelaskan tentang sebab akibat terjadinya sesuatu hal, ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat Pak Guru sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.